Selamat pagi anak-anakku semua TKA. Apa kabar? Bagus, semuanya baik. Nah, anak-anakku bertemu kembali ya dengan Ibu Guru Fajar di sini. Kita akan belajar kembali. Nah, minggu ini Bu Fajar akan mengajak anak-anak belajar dengan tema rekreasi berkemah. Tetapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk untuk meminta bimbingan dari Tuhan. Sudah siap untuk berdoa dengan Bu Guru Fajar bersama-sama? Pinter. Berdoanya mengikuti Ibu Guru Fajar ya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sayang, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan temanya. Nah, temanya minggu ini kita akan belajar tentang rekreasi berkemah. Nah, berkemah itu apa? Ya, berkemah adalah sesuatu yang kita lakukan di luar rumah, ya, dengan cara mendirikan tenda di alam-alam terbuka, seperti ada di danau, seperti ada di pegunungan, kemudian ada di hutan. Nah, tujuannya kita adalah untuk menikmati keindahan alam dan untuk menghindari keramaian dari kota. Selain itu juga untuk beristirahat bersama. Nah, di samping itu juga anak-anak berkemah, kita harus mempersiapkan tubuh kita yang benar-benar harus fit, yang harus sehat, karena saat berkemah pasti udaranya akan dingin pada malam hari. Jadi kita harus mempersiapkan badan kita, tubuh kita, supaya bisa berkemah dengan nyaman. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan atau perlengkapan apa saja yang kita gunakan untuk berkemah banyak sekali. Contohnya, yang pasti harus ada tenda. Yang kedua ada alat memasak. Kemudian baju hangat atau jaket supaya kita tidak kedinginan. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Ada satu lagi ada senter untuk penerangan. Nah, itu adalah salah satu contoh alat-alat yang digunakan. Nah, aktivitasnya apa saja yang dilakukan saat berkemah? Juga banyak sekali. Salah satunya, contohnya seperti membuat api unggun pada malam hari. Kemudian siang hari bisa dilakukan dengan memancing. Kemudian kita membuat games atau permainan-permainan supaya suasana saat berkemah kita menjadi senang, hati kita menjadi senang, pikiran kita menjadi fresh. Nah, itu biasanya aktivitas yang dilakukan saat
berkemah. Siapa yang mau berkemah bersama keluarga? Nah, nanti kapan-kapan ya, ajak mama, ajak papa, waktu libur bisa berkemah. Oke? Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu Guru Fajar tentang berkemah. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan belajar kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Sudah siap lagi kan untuk mengerjakannya? Sekarang Bu Fajar jelaskan ya. Hari ini hari Rabu, anak-anak belajar kembali ya dengan Ibu Guru Fajar. Tetap semangat ya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu Guru Fajar jelaskan. Sudah siap? Pinter. Anak-anak, Bu Fajar punya gambar. Nah, ini dia. Nah, gambar ini kira-kira mau diapakan ya? Nah, gambar ini ternyata anak-anak diminta untuk menghitung. Menghitung dulu, kemudian setelah dihitung, ditulis angkanya di bawah ini. Ya. Nah, selain menghitung dan menulis angka di bawah ini, anak-anak, nanti yang tengah-tengah ini ya, diberi tanda. Tanda apa ya? Kalau ke waktu minggu lalu adalah tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau minggu ini atau untuk belajar hari ini, anak-anak Bu Fajar ajak untuk memberi tanda. Nah, perhatikan baik-baik. Ada bentuk segitiga seperti ini, seperti paruh burung ya. Nah, tanda yang seperti ini adalah namanya lebih banyak. Ya, apa ini? Lebih banyak. Nah, kalau sebaliknya bentuknya, nah seperti ini namanya lebih sedikit. Apa yang ini? Lebih sedikit. Yang satunya lagi ini lebih banyak. Pinter. Nah, kita akan lakukan, kita akan meletakkan di tengah-tengah ini. Nah, caranya kita hitung dulu. Di sini ada gambar lampu. Nah, lampu ini ada berapa ini? 1, 2. Kita tulis 2. Oke, pinter. Kemudian yang belakang ada berapa? 1, 2, 3. 3. Nah, sekarang pertanyaannya, lampu 2 ini yang ditanyakan yang di depan ya sayang ya. Lampu 2 ini lebih banyak atau lebih sedikit dari lampu yang belakang ini yang 3? Lampu 2 lebih banyak atau lebih sedikit dari lampu yang 3 ini? Pinter. Adalah lebih sedikit. Lebih sedikit tandanya yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah berarti lampu 2 ini lebih sedikit dari lampu 3. Oke, pinter. Sekarang ada gambar lilin. Ada berapa lilinnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Kita tulis angka 3 di bawahnya. Nah, pintar. Kemudian di sampingnya ada berapa lilin? 1, 2. Kita tulis 2. Nah, pintar. Sekarang yang ditanya yang depan ini. Lilin 3 lebih banyak atau lebih sedikit dari lilin 2? Bu Fajar ulang ya. Lilin 3 lebih banyak atau lebih sedikit dari 3? Iya, lebih banyak. 3 lebih banyak dari 2. Berarti tandanya seperti ini. Nah, bisa kan? Kita lanjut ya.
Kita ulang lagi. Yang bawah ada gambar panci. Ada berapa pancinya? 1. Tulis 1. Kemudian sampingnya ada gambar panci berapa? 1, 2. Pintar. Nah, 2. Sekarang yang ditanyakan yang di depan lagi. Panci 1 lebih banyak atau lebih sedikit dari panci 2? Ayo, siapa yang bisa jawab? Panci 1 lebih banyak atau lebih sedikit dari panci 2? Pinter, lebih sedikit. Nah, tandanya seperti ini ya. Nah, sekarang yang bawahnya lagi ada gambar tenda. Tendanya ada berapa? 1, 2. Oke. Kemudian satunya lagi yang belakang atau sampingnya ada berapa? 1. Oke. Nah, sekarang kira-kira diisi apa ya tengah-tengah ya? Tenda 2 lebih banyak atau lebih sedikit dari tenda yang 1? Iya, lebih banyak. Oke, beri tanda seperti ini. Yang terakhir ada gambar api unggun. Nah, api unggunnya ada berapa nih yang depan? Pinter, 1. Lah, sampingnya ada berapa? 1, 2, 3. Pinter. Nah, api unggun 1 lebih banyak atau lebih sedikit dari api unggun 3? Pinter, lebih sedikit. Nah, sudah selesai memberi tandanya. Nah, setelah memberi tanda ini anak-anak harus apa? Seperti biasa. Betul, memberi warna. Seperti ini ya, diberi warna. Oke. Nah, mudah kan anak-anak? Nanti belajarnya pelan-pelan dan perhatikan ya, supaya anak-anak tahu dan paham mana tanda lebih banyaknya dan mana tanda yang lebih sedikit. Nah, ini adalah kegiatan yang pertama untuk hari Rabu. Nah, lanjut Bu Fajar akan menjelaskan yang kedua untuk hari Rabu. Untuk kegiatan hari Rabu yang kedua, anak-anak diminta untuk menggambar. Nah, menggambar tenda. Nah, sekarang menggambarnya bareng Bu Fajar ya. Ini gambarnya sangat sederhana. Nah, anak-anak bisa lakukan bersama-sama. Oke, sudah siap? Nah, sekarang kita buat garis melengkung seperti bentuk segitiga. Dari sini kita tarik ke atas. Kita tarik ya ke atas ya. Sudah, stop. Baru turun. Oke. Sudah. Kemudian kita dari bawah ini kita tutup sedikit saja garis dulu. Kemudian berdiri kecil, baru tidur panjang, baru miring, tidur. Ini untuk kakinya. Kemudian dari atas kita buat melengkung lagi. Dari atas ini ya, kita sambung. Kita sambung, kita melengkung ke sini. Stop. Kemudian kita buat garis tidur kecil. Garisnya kecil. Kemudian berdiri kecil. Kemudian tidur, luruskan sama dengan yang tadi. Nah, oke. Kalau sudah, kita buat garis di atasnya. Garis lurus. Garis tidur. Nah, lurus panjang. Stop. Kemudian yang satu lagi kita tarik lagi. Lurus panjang. Stop.
Kemudian di sini kita buat garis berdiri, garis tidur, garis berdiri, garis tidur. Ini untuk jendelanya. Nah, untuk pintunya kita dari sini kita tarik. Sut. Nah, sudah. Kemudian kita di sini kita garis ya. Nah, kita garis seperti ini. Yang ini kita buat garis seperti ini. Kita buat rumputnya. Nah, samping ini kita buat rumput. Nah, kemudian sudah jadi seperti ini tendanya. Anak-anak tinggal memberi warna menggunakan krayon ya. Yang bagian bawah ini untuk tanahnya. Kemudian ini adalah rumputnya, yang kanan kiri yang melengkung-melengkung. Kemudian ini adalah tendanya, yang atas ini adalah langitnya. Nah, nanti anak-anak boleh menambah gambar. Kalau mau ditambahin lagi, mau tambahin gambar burung boleh, mau digambar ada tambahin gambar pohon di sini juga boleh. Nah, ya. Seperti yang sudah Bu Fajar beri warna. Nah, ini dia. Ini adalah contohnya yang sudah Bu Fajar beri warna. Jelaskan sayang ya. Yang kedua kita menggambar bentuk tenda. Ya, kita ikuti cara-caranya yang dari Ibu Guru Fajar. Ini sangat mudah dan sederhana ya, supaya nanti di TKB anak-anak gambarnya lebih bagus lagi dan bisa. Oke, ini adalah kegiatan untuk hari Rabu. Pesan Ibu Fajar, tetap selalu semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan apa ini? Masker. Terima kasih saya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.